Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Ica bisa menyapa kalian kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Pengharapan Cibinong. Meskipun sampai saat ini kita masih harus ibadah secara online, belum bisa bertatap muka. Tapi adik-adik, kita harus tetap bersyukur karena masa pandemi COVID-19 ini sudah memasuki waktu yang sudah lebih dari setahun, tapi kita semua bisa melewatinya, dan semua itu karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Baik adik-adikku, sebelum kita bersaat teduh untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars PKPT GPIB bersama-sama. Adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan bersaat teduh sejenak bersama-sama. Saat teduh dimulai. Adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19. Mari sembah Allah yang Akbar. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa menikmati kembali kasih sayang Tuhan lewat nafas kehidupan yang baru di hari baru yang Engkau beri. Mengawali hari yang indah ini, kami segenap adik dan kakak layan Pelkat PT GPIB Pengharapan Cibinong bersatu hati untuk bersekutu melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna walau masih berlangsung secara online. Namun kami tahu itu tidak akan mengurangi sukacita kami dalam memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap hati kami agar ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya.
Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pujian Mazmur yang pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 40. Kita mau baca satu ayat saja di ayat yang ke-17. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-17, kakak akan bacakan. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Adik-adik, Mazmur yang tadi kita baca adalah syukur dan doa dari Daud. Bagaimana Daud sangat menanti-nantikan Tuhan. Dia sangat rindu karena banyak perbuatan Tuhan kepada dia yang begitu besar. Dan pada ayat 17 Daud mengatakan bahwa orang yang mencari Tuhan dan mencintai keselamatan dari Tuhan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia dan bersukacita. Adik-adik, seperti apa sih ciri-ciri orang yang mencari Tuhan dan mencintai keselamatan dari Tuhan? Seperti yang tadi Daud bilang, lalu bagaimana kita bisa mengaplikasikan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah adik-adik, Kak Ita akan menjelaskannya kepada kita semua lewat firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 105. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita persiapkan Alkitab kita biarkan tetap terbuka, dan mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pembacaan firman-Mu yang akan sebentar kami dengar dan renungkan. Kami memohon pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Tuhan perlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan seturut kehendak-Mu. Dan untuk adik-adik teruna dimanapun berada, Tuhan berikan hati yang fokus, hati yang hanya bersandar di dalam pengertian Tuhan, di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan menolong kami untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih, Kak Ita akan membacakan untuk kita semua Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu
Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik teruna yang terkasih, kitab Yesaya ini adalah kitab di Perjanjian Lama yang berisi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Dalam masa itu bangsa Israel sudah dibebaskan dari pembuangan dan penderitaan di Babel dan pulang kembali ke Yerusalem. Kitab Yesaya ini berisi peringatan untuk bangsa Israel agar mereka melakukan ketetapan atau hukum Tuhan, serta mengingat janjinya untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena mereka telah diselamatkan dan dibebaskan dari penderitaan dan penjajahan di Babel berpuluh-puluh tahun. Artinya dalam pembebasan itu nyata kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Adik-adik yang terkasih, perikop pembacaan Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8 secara khusus menyatakan bagaimana kasih Tuhan itu nyata, bukan hanya untuk umat Israel sebagai umat pilihannya, tetapi Tuhan juga mengasihi dan membebaskan orang-orang asing yang bersama-sama dengan bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Tuhan mengasihi mereka, asalkan mereka taat dan mau melakukan perintah Tuhan. Ya, Tuhan membuka lebar tangannya untuk menerima orang-orang yang berkenan kepadanya, yaitu mereka yang mau sungguh-sungguh melakukan kehendaknya dan melayani Tuhan. Ini bisa kita baca dari ayatnya yang ke-6 dan ke-7 ya. Adik-adik bisa baca ulang kembali di rumah ya. Kalau kita mencermati tema Sabda Bina Teruna kita hari ini yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Ya. Tema Sabda Bina Teruna kemudian kita hubungkan dengan pembacaan firman Tuhan kita hari ini dan dengan keberadaan kehidupan adik-adik teruna dimanapun berada. Ada beberapa kata kunci yang ayo kita sama-sama renungkan bersama dalam ibadah ini. Yaitu ada kata keselamatan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Tentu saja adik-adik teruna sudah tidak asing ya dengan kata-kata tersebut ya. Dalam iman Kristiani, sebagai anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus, keselamatan kita hanya ada dalam Yesus Kristus ya. Keselamatan itu adik-adik adalah anugerah terbesar dalam kehidupan orang percaya. Keselamatan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang. Dengan catatan, orang tersebut harus mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Adik-adik kita bisa baca itu dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Kak Ita mau bertanya kepada adik-adik.
Boleh dijawab masing-masing dalam hati ya. Apakah adik-adik percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, mati dan dibangkitkan untuk menebus dosa dan pelanggaran kita? Puji Tuhan, adik-adik sudah menjawab percaya. Amin. Syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan pemberian Tuhan. Nah, sekarang adik-adik teruna, apa yang harus kita lakukan sebagai adik-adik teruna, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan? Adik-adik bisa perhatikan dari ayat yang pertama dan kedua ya. Nanti adik-adik bisa baca lagi di rumah. Ada kata menaati hukum, menegakkan keadilan dan menjauhi kejahatan. Apa hubungannya Kak dengan kehidupan sehari-hari kita? Adik-adik teruna aktif di dalam kegiatan studi ya, belajar di sekolah. Ayat ini mau mengingatkan agar adik-adik misalnya di sekolah harus taat kepada peraturan sekolah. Berarti kita taat hukum ya, tidak terlambat, mengerjakan PR tepat waktu, tidak perlu sampai diingatkan sama bapak dan ibu guru. Ayo kumpulin PR-nya. Ya. Kemudian adik-adik teruna juga bersikap adil terhadap teman, tidak membedakan teman, tapi tetap bisa memberikan pengaruh yang baik dalam pergaulan. Jangan sampai kita berteman malah kita yang terbawa dalam pergaulan yang tidak baik. Kemudian kita malah mencontek, berbohong, menipu dan lain-lain. Ya, kakak yakin adik-adik teruna yang sedang beribadah di sini tidak ada yang seperti itu. Ya, adik-adik teruna kita adalah teruna yang taat, disiplin dan takut akan Tuhan. Selanjutnya kita bisa baca ulang juga dari ayat yang ketiga adik-adik. Nanti kita baca di rumah ya. Firman Tuhan mengingatkan adik-adik teruna untuk juga tidak bersikap eksklusif. Tadi orang asing, memisahkan diri. Aku hanya mau bergaul sama teman-teman kumpulanku aja, komunitasku. Nggak mau aku berteman sama si A, si B gitu ya. Kita jadinya membeda-bedakan teman. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita harus bisa bergaul dengan siapa saja adik-adik. Dalam segala perbedaan, kita saling menghormati. Dan adik-adik tetap harus bisa menjadi teladan. Tadi itu, bisa menjadi contoh yang baik. Jadi dengan kehadiran kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita. Sekecil apapun peranan kita, ya. Setiap adik-adik teruna adalah istimewa di mata Tuhan. Jadi jangan pernah merasa minder atau kurang mampu ya adik-adik. Setiap adik-adik teruna adalah istimewa di mata Tuhan, ya. Nah, kemudian kalau kita tadi ingat ada kata mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Adik-adik harus selalu ingat ya bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Kita sudah diselamatkan. Ya, meskipun adik-adik masih teruna, Kaita dan kakak lain selalu mengingatkan bagaimana konsep keimanan Kristiani tentang keselamatan. Ya, jadi bukan sebaliknya. Kita baik kepada sesama, kita mengasihi Tuhan supaya kita diselamatkan. Bukan, tidak seperti itu adik-adik. Kita baik, kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan karena kita sudah terlebih dulu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengucap syukur dengan melakukan perbuatan baik, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan Tuhan melihat itu adik-adik. Tuhan akan melihat kita sampai pada akhir kehidupan kita. Ya, karena di Matius 22 ayat 14 ada tertulis banyak adik-adik yang dipanggil, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, adik-adik teruna yang terkasih, kita juga harus menjaga kesetiaan kita sebagai adik-adik teruna, ya, yang taat, rajin berdoa, membaca Alkitab, menghormati, berbakti kepada orang tua. Kewajiban kita tadi sebagai siswa dengan baik, rajin mengikuti ibadah PT. Kita bisa baca dari ayat yang keempat, dikatakan juga bagaimana kita memelihara dan menghormati hari Sabat. Nah, adik-adik yang terkasih,
Masa pandemi ini juga bisa menjadi ujian buat kita semua, bukan buat adik-adik saja, tapi juga untuk kakak-kakak layan. Bagaimana kita tetap taat melakukan ibadah meskipun virtual. Kan kalau kita MPT di gereja kan bisa di absen, bisa ketahuan siapa yang datang atau tidak ya adik-adik ya. Tapi virtual kan kita tidak bisa tahu siapa saja adik-adik yang rajin beribadah. Kemudian sikap dan pakaian kita saat ibadah, dan kita biarlah baik ibadah virtual maupun ibadah fisik di gereja, kita tetap menjadi pribadi yang sama, pribadi yang anak Tuhan, yang hormat kepada Tuhan, dan tetap rajin melakukan ibadah meskipun dengan cara virtual. Jadi ya, kembali di sekolah, kita tetap bisa menjadi teladan, kita bisa menolong, kita peduli kepada teman, jujur, kita berprestasi, kita tidak melakukan hal-hal yang bikin mama papa, bapak ibu, oma opa, tante, om, kakek nenek, saudara-saudara kita, apalagi Tuhan sedih. Ya, jadi kita mau tetap taat sebagai anak Tuhan yang membahagiakan keluarga dan juga terlebih kita membahagiakan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, satu kata lagi, mengasihi. Itu juga berarti kita mengampuni adik-adik. Kalau ada yang teman yang bersalah kepada kita, mungkin lagi ada yang sebel nih sama teman, lagi ada yang jengkel, aku nggak mau lagi temenan sama dia, nyengkelin banget nih. Nah, coba kita ingat-ingat, apakah masih ada yang menyimpan amarah, dendam, kekesalan kepada orang lain, teman, tetangga, bahkan keluarga? Ayo, setelah ibadah ini kita berbaikan yuk. Kita bisa pakai WA, kita bisa pakai langsung telepon, atau media yang lain. Ya, karena adik-adik, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama yang kelihatan? Nah, itu semua adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Adik-adik yang terkasih, kakak juga ingat bahwa di minggu ini adik-adik pasti lagi sibuk ya mempersiapkan menjalani ujian akhir kenaikan kelas. Atau mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah selesai ya ujiannya ya. Tergantung sekolah masing-masing. Adik-adik tetap semangat ya. Rajin belajar, jujur ya dalam menghadapi ujian. Jujur selalu dan jangan lupa harus selalu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Oke adik-adik, di akhir renungan ini Kak Ita mau menyampaikan ilustrasi cerita, semoga lebih memudahkan kita memahami firman Tuhan kita hari ini. Ada 20 orang yang sedang menderita sakit yang sama. Jadi 20 orang ini adik-adik sakitnya sama, ya, sakit A misalkan gitu ya. Sudah diperiksa sama dokter, oh ini 20 orang ini punya sakit yang sama. Dokter sudah menyiapkan obat, ditaruh di meja dengan aturan minum yang jelas, berapa kali sehari, sudah makan atau sebelum makan, dan lain sebagainya. Obat itu adik-adik diberikan oleh dokter secara gratis, cuma-cuma, tidak perlu bayar. Ya, kalau bahasa anak-anak milenial gretong gitu ya. Nah, kemudian 20 pasien itu diminta untuk minum obat sesuai aturan supaya bisa segera sembuh. Tapi nggak ada paksaan adik-adik dari dokter itu. Pertanyaannya adik-adik, apakah semua pasien mau taat dan disiplin minum obat? Nah, ternyata adik-adik ada macam-macam pasien di sini. Ada pasien yang cuek, tidak mau minum obat. Ya, jadi ini ada kehendak bebas di dalam diri manusia menyikapi sesuatu hal ya. Ada yang pesimis, aku kayaknya nggak bakalan sembuh deh dengan obat dokter itu. Jadi akhirnya kalau ingat dia minum obat, kalau dia tidak ingat, ya dia nggak minum. Tapi adik-adik, ada tipe pasien yang dengan sadar, dia aktif, dia rajin, dia disiplin, dia taat, dia setia minum obat sesuai anjuran petunjuk dokter sampai sembuh. Nah, kakak memberikan ilustrasi ini untuk menggambarkan
tadi perikop bahwa keselamatan adalah bagi semua orang. Ya. Coba kita renungkan. Kita ibarat pasien yang mana? Apakah kita pasien yang cuek, tidak mau minum obat? Yang minum obatnya bolong-bolong, tergantung keinginan kita? Atau kita adalah pasien yang memang benar-benar dengan sepenuh hati, punya niat, semangat, keras untuk sembuh? Akhirnya kita rajin, disiplin, taat, setia minum obat sesuai anjuran dokter sehingga dia sembuh. Nah, adik-adik, itu juga menjawab tadi pertanyaan kita, apakah kita mau menerima anugerah pemberian keselamatan gratis yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi ada unsur sikap kita yang berbeda, ada yang mau atau tidak ketika kita merespon pemberian Tuhan. Ada yang aktif atau pasif, ada yang taat setia atau tidak sampai akhir perjalanan kehidupan kita. Kenapa adik-adik? Karena manusia itu punya kehendak bebas, ya. Seperti saat ini adik-adik kan sedang beribadah virtual nih. Adik-adik, kakak yakin dan percaya adalah adik-adik teruna yang mampu mengendalikan kehendak bebas kita, mampu menggunakan kehendak bebas kita dengan baik. Jadi adik-adik lebih memilih ibadah daripada main game misalnya. Semoga ilustrasi sederhana ini bisa lebih memudahkan adik-adik teruna memahami konsep keselamatan iman Kristiani. Tetaplah teguh dalam percaya dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan menyanyikan pujian PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari adik-adik yang terkasih, kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus selalu memampukan kami sebagai pelaku firman Tuhan. Di dalam kesempatan doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk Persekutuan Teruna GPIB Pengharapan Cibinong. Biarlah Tuhan menopang dalam pelayanan kami bersama dengan kakak layan dan adik-adik teruna. Biarlah kami boleh selalu melayani Tuhan dan mendatangkan sukacita hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk adik-adik teruna yang sedang menjalankan ujian, kenaikan kelas dan ujian akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kepandaian kepada adik-adik
sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang baik dengan cara yang jujur dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur untuk kesembuhan adik Grace beserta dengan orang tua dari sakitnya, dan juga adik Samuel yang sudah boleh pulang ke rumah setelah dirawat di rumah sakit dan sekarang sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kepulihan kesehatan yang sempurna, sehingga segala sesuatunya, aktivitas boleh dilakukan kembali dengan normal. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk pertambahan usia, ulang tahun, adik-adik teruna, dimanapun mereka berada. Biarlah di dalam pertambahan usia ini, mereka semakin meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati setiap pertumbuhan dan kesehatan mereka. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk gereja seluruh dunia, khususnya GPIB Pengharapan Cibinong. Biarlah Tuhan memberkati terus program-program kerja GPIB Pengharapan Cibinong, dan kiranya segala pelayanan dan karya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk pandemi yang masih belum berakhir ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang bangsa ini dan masyarakat Indonesia dan juga seluruh dunia ya Bapa. Biarlah Tuhan memampukan memberikan kembali pemulihan dengan kuasa Tuhan. Dan biarlah program vaksin juga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh aparat dari atas sampai yang paling terkecil pun. Tuhan berkati, biarlah berikan hikmat sehingga boleh melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Biarlah boleh dapat kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk persembahan yang telah kalian siapkan, seperti biasa nanti dititipkan kepada Mama Papa untuk nanti diserahkan kepada sekretariat gereja. Sambil mengiringi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 86, Aku Bersyukur Allah Sumber Hidupku. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya
segala syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan dari anak-anak yang telah Engkau selamatkan ini. Kami memberi bukan karena Engkau miskin, kami mempersembahkan bukan karena Engkau berkekurangan. Tapi pemberian dan persembahan kami ini adalah suatu bukti bahwa sebagai anak-anak Allah, kami tak pernah sepi dari berkat. Berkatilah setiap hati dan tangan kami yang memberikan agar menjadi kesukaan bagi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anaknya yang baik, yang peduli kepada semua orang. Jadilah pahlawan kasih bagi orang-orang di sekelilingmu dan yang membutuhkan. Karena kamu ada saat ini, itu semata-mata karena kasih sayang Tuhan, maka kasihilah juga sesamamu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum Kak Ita menutup dalam pengutusan dan berkat, mari kita menyanyi bersama dari Kitab Bakti nomor 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, Allah Bapa terima kasih atas segala kebaikan-Mu sehingga ibadah hari ini, ibadah hari Minggu, Persekutuan Teruna boleh berjalan dengan baik. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Roh Kudus selalu menolong, menuntun dan menopang kami, serta selalu memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan bagi adik-adik teruna maupun kami semua dimanapun kami berada. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak mau info nih bahwa kalau tidak ada halangan jika Tuhan Yesus menghendaki, minggu depan kita akan ibadah virtual melalui aplikasi Zoom. Nah, adik-adik bisa langsung bertegur sapa bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak lainnya. Informasi lebih lengkapnya nanti akan diinfokan melalui WhatsApp grup Teruna atau informasi dari Persektor ya. Kita doakan sama-sama agar ibadah Zoom kita di minggu depan dapat berjalan dengan lancar. Jaga kesehatan adik-adik, tetap semangat belajar dan jangan lupa saat teduhnya dan tetap bersyukur. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.